Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama saya, si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan, melalui renungan malam hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, oleh karena kasih dan kebaikan serta pemeliharaan bagi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh pada malam hari ini sebelum beristirahat kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan untuk melanjutkan hari-hari kami yang masih Bapa berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan malam terambil dari Markus pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan di bawah terang topik Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Bapak, ayat yang menjadi pokok perenungan saya ambil dari Markus 3 ayat 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bapak Ibu yang terkasih, kesembuhan dari sakit penyakit adalah satu hal yang sangat dirindukan bagi siapapun juga manusia yang sedang sakit. Sejatinya manusia kita adalah makhluk yang lemah, baik secara rohani maupun jasmani. Karena manusia kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jasmani harus dijaga suhunya supaya berada dalam kondisi yang prima. Oleh karena itu ya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi kita karena kita adalah makhluk yang lemah. Pada waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dalam pelayanannya Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, dan dia tidak memilih-milih orang yang disembuhkan. Ada orang yang terbaring sakit lumpuh 38 tahun lamanya di tepi kolam Bethesda. Orang yang sakit kusta menjadi tahir, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Karena melalui pelayanan kesembuhan ini, nama Yesus menjadi masyhur. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Orang banyak datang berbondong-bondong pada Yesus untuk mendengar pengajarannya, kabar baik, Injil Kerajaan Surga, dan juga untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak hal yang menjadi penyebab orang menjadi sakit. Bukan hanya masalah gaya hidup, kondisi lingkungan yang kurang sehat, tetapi ada juga orang yang disembuhkan, yang dilahirkan buta kemudian disembuhkan Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, seperti yang kita baca di dalam Yohanes 9 ayat 3. Pada masa kini banyak orang percaya yang masih ragu, tidak mengakui kuasa kesembuhan ilahi, karena merasa bahwa dunia pengobatan saat ini sudah modern, bahwa gereja bukanlah rumah sakit. Namun kitab Ibrani 13 ayat 8 menyatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Maka oleh karena itu, kuasa kesembuhan ilahi masih berlangsung sampai saat ini. Dan saat ini kita sebagai orang percaya adalah perpanjangan tangan Kristus untuk melakukannya. Sebagaimana yang ternyata di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-17 sampai 18, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Namun demikian Bapak Ibu, banyak orang yang didoakan belum juga mengalami kesembuhan. Ada banyak cara untuk mencapai kesembuhan ilahi. Di antaranya di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Memang hal kesembuhan ilahi tetaplah menjadi hak prerogatif dari Allah, kuasa daripada Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Demikian juga halnya firman Tuhan pada Paulus, dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sesungguhnya Allah kita adalah yang paling mengetahui kondisi keadaan hati manusia. Yesus telah datang dalam daging. Dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun pada saat ini kita belum menerima kesembuhan yang menjadi jawaban doa kita, tetaplah bertekun dalam doa kepadanya. Dan apabila pada ketika Tuhan tidak menjawab doa seperti apa yang menjadi keinginan kita, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena yang menjadi tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Oleh karena karya penebusan dosa yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya untuk kita dapat terus melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa untuk setiap firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa bertekun percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah yang paling tahu keadaan hati kami Bapa. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menantikan kesembuhan ilahi. Ya Bapa, beradalah bersama mereka, beradalah bersama keluarga mereka ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami kekuatan yang daripada-Mu, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh senantiasa Tuhan percaya sungguh Tuhan, dan mengucap syukur, bertekun di dalam doa, iman dan pengharapan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Engkau menyertai kami, istirahat kami ya Bapa, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, mengucap syukur akan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.